Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Aprilia dari kelompok 9. Di sini kelompok saya mengambil judul mengenai analisis fenomena kecanduan judi online di kalangan generasi muda menurut faktor penyebab dan dampaknya. Yang pertama ada saya sendiri dengan Eka Aprilia, NIM 19248061. Selanjutnya ada Felisa Amma dengan NIM 19248048. Selanjutnya ada Alfi Sahrin dengan NIM 19248016 dan Afitaya dengan NIM 19248035 dan Rivaldi dengan NIM 19248042. Di sini untuk yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari judi. Nah, di sini saya mengambil istilah dari Jurnal Wiranto tahun 2024. Secara istilah, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yang dimana mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap paling berharga dengan adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Selanjutnya di sini ada latar belakang akses judi online meningkat. Yang pertama itu adanya kemudahan perkembangan teknologi digital mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk hiburan dan permainan. Nah, kemudahan di sini itu sekarang semua orang khususnya generasi muda dapat dengan mudah mengakses internet atau link-link judul yang sangat mudah untuk diakses. Dan yang kedua, popularitas judi online meningkat karena kemudahan akses seperti yang ada di penjelasan yang pertama. Dengan canggihnya smartphone yang kita punya, semakin mudah seseorang mengakses judi. Dan yang ketiga, generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terhadap akses dari judi online itu sendiri. Metode yang kelompok kami gunakan yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data mining berupa angka untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif sering melibatkan survei, eksperimen, atau analisis statis dan data sekunder. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan pendekatan fenomenologi yang bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman kecanduan judi online dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Selanjutnya ada faktor dan dampak judi online. Beberapa faktor pemicu judi online yang pertama ada kemudahan akses internet. Kemajuan teknologi membuat siapa saja dapat dengan mudah mengakses platform judi online kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, kurangnya kesadaran resiko. Banyak yang tidak menyadari konsekuensi negatif yang timbul dari judi online, seperti kerugian finansial dan dampak psikologis. Yang ketiga, ada pengaruh lingkungan sosial dan emosional. Dorongan dari lingkungan sosial atau situasi emosional tertentu seperti tekanan atau rasa ingin bersenang-senang seringkali mendorong seseorang untuk mencoba judi online. Yang terakhir ada promosi intensif melalui platform digital. Banyaknya platform digital secara agresif mempromosikan judi online melalui iklan yang menarik, membuat orang lain tergoda untuk mencobanya. Adapun dampak kecanduan judi online, yang pertama ada penurunan prestasi akademik. Kecanduan judi online dapat mengganggu konsentrasi dan waktu belajar, sehingga berdampak buruk kepada prestasi akademik. Yang kedua, masalah keuangan yang serius. Kebiasaan berjudi seringkali menyebabkan kerugian finansial, yang besar bahkan berpotensi menyebabkan hutang. Yang ketiga, ada keretakan hubungan sosial. Kecanduan ini dapat merusak hubungan keluarga, teman, atau pasangan karena bentuk konflik atau kehilangan kepercayaan. Yang terakhir ada gangguan mental, seperti stres dan kecemasan. Judi online dapat memicu gangguan mental akibat tekanan finansial dan emosional yang terus-menerus. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bagaimana judi online dapat mempengaruhi individu secara sosial, emosional, dan ekonomi. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Kak Felicia. Akan saya lanjutkan ke bagian data statistik mengenai judi online.
Sebelumnya kami telah mengumpulkan data mengenai statistik judi online yang kami dapatkan dari berbagai sumber, diantaranya yaitu ada BPS atau Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2023, sekitar 2,7 juta pemain judi online didominasi oleh anak muda berusia 17 hingga 20 tahun. Kemudian dari PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, pada tahun 2023 tercatat perputaran uang di bisnis judi online ini mencapai 327 triliun rupiah atau setara dengan 10% dari APBN. Kemudian dari Journal of Social Science Research pada tahun 2024 dapat diketahui bahwa 1% dari peserta judi online berusia 10 hingga 20 tahun atau sekitar 440.000 orang. Kemudian untuk kelompok usia yang berumur 21 sampai 30 tahun mencapai 13% dari total penjudi online. Selanjutnya, kami juga memperoleh data sekunder mengenai hasil wawancara terhadap 28 responden yang bermain judi online. Data tersebut kami masukkan ke sebuah tools bernama Rapid Miner untuk mendapatkan persentase dan visualisasi. Terdapat berbagai pertanyaan mengenai hal-hal terkait judi online. Yang pertama ada faktor bermain. Dari 28 responden, terdapat 24 orang atau 85,71% diantaranya bermain judi online ini dikarenakan teman. Kemudian 3 atau 10,71% diantaranya bermain judi online karena faktor ekonomi. Dan 1 orang atau 3,57% diantaranya bermain judi online karena ingin tahu. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor utama atau faktor yang paling berpengaruh di antara 28 responden ini adalah karena faktor teman. Bisa jadi direkomendasikan oleh teman atau melihat teman yang bermain judi online. Kemudian mengenal judi atau sejak kapan responden mengenal judi online. Dari 28 responden, 13 diantaranya atau 46,43% mengenal judi online sejak 1 tahun lalu. Kemudian 8 diantaranya sejak 3 tahun lalu, 6 diantaranya sejak 2 tahun lalu, dan 1 atau 3,57% lebih dari 3 tahun lalu. Jadi didominasi oleh 13 orang yang mengenal judi online sejak 1 tahun lalu atau tepatnya pada 2023. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Afitaya. Gambar tersebut merupakan analisis data terkait penghasilan dari judi online. Di sini terdapat diagram batang menampilkan perbandingan jumlah responden untuk masing-masing kategori. Data dibagi menjadi 3 kategori penghasilan, yaitu ada 100.000 sampai 500.000, tidak ada, dan 500.000 sampai 1 juta. Selanjutnya, tabel yang menunjukkan jumlah responden dalam setiap kategori dan presentasinya secara rinci, yaitu sebagian besar responden 46,43% memiliki penghasilan di rentang 100.000 sampai 500.000. Lalu ada responden yang tidak memiliki penghasilan dari judi online mencapai 32,14%, sisanya 21,43% mendapatkan penghasilan di kisaran 500.000 sampai 1 juta. Gambar tersebut merupakan hasil survei mengenai tindakan menjual barang untuk judi. Terdapat data tidak memiliki nilai yang hilang 0,00% dan tidak ada nilai yang tidak valid. Lalu terdapat persentase validitas data adalah 14,29%. Selanjutnya ada 2 kategori jawaban, tidak pernah dan pernah. Sebagian besar responden 70,57% atau 22 orang menyatakan tidak pernah menjual barang untuk judi. Sisanya 21,43% atau 6 orang menyatakan pernah melakukannya. Grafik batang tersebut menunjukkan perbandingan jumlah antara kedua kategori dengan kategori tidak pernah memiliki batang yang lebih tinggi dibandingkan pernah. Hal ini menunjukkan mayoritas responden dalam survei ini tidak pernah menjual barang untuk keperluan judi. Gambar ini merupakan reaksi kalah yang menampilkan data mengenai respon atau reaksi seseorang ketika mengalami kekalahan. Terdapat
summary tidak ada data yang hilang atau invalid 0%, dan total valid data sebesar 20,57%. Selanjutnya ada grafik batang yang menunjukkan 3 jenis reaksi utama, yaitu ada reaksi kesal yang paling tinggi berjumlah 17 responden dengan proporsi 60,71%, lalu ada reaksi menyesal menempati urutan kedua berjumlah 8 responden dengan proporsi 28,57%. Selanjutnya ada reaksi biasa saja menjadi yang paling sedikit berjumlah 3 responden dengan proporsi 10,71%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas orang bereaksi dengan rasa kesal ketika kalah, diikuti oleh rasa menyesal, sementara hanya sedikit yang merasa biasa saja. Lalu ada dampak kecanduan judi online pada generasi muda. Yang pertama ada masalah keuangan. Dampak ini dapat mengakibatkan kehilangan uang dalam jumlah besar, terlilit utang atau kebangkrutan, potensi tindak ilegal seperti pencurian untuk menutupi kerugian. Lalu yang kedua ada gangguan psikologis, yang dimana dampak ini dapat mengakibatkan stres, kecemasan, dan depresi. Keputusasaan akibat kekalahan berulang, serta kondisi mental yang memburuk secara signifikan. Lalu yang terakhir ada tindakan kriminal, di mana tindak ini dapat berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain, karena dapat melakukan tindakan penipuan atau pencurian untuk membiayai kebiasaan berjudinya. Serta dampak ini dapat mengakibatkan keamanan sosial di masyarakat. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Fenomena kecanduan judi online di kalangan generasi muda telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan oleh kecanduan judi online di kalangan remaja dan dewasa. Faktor-faktor penyebab yang ditemukan mencakup pengaruh lingkungan sosial, terutama dorongan dari teman sebaya, aksesibilitas mudah melalui perangkat digital, serta harapan akan kemenangan finansial yang besar. Sementara itu, gangguan psikologis seperti stres dan depresi, serta konflik dalam hubungan sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya upaya pencegahan yang melibatkan edukasi tentang resiko judi, dukungan sosial, dan kebijakan yang lebih ketat. Dalam regulasi judi online, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak terkait dalam merumuskan strategi untuk mengatasi kecanduan judi online di kalangan generasi muda. Demikian presentasi dan materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.